Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Iman rusak, mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya Nabi Yakub itu sebelum mati yang ditanyakannya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma apa ta'buduna yang akan kalian sembah, min ba'di sesudah aku mati nanti kalian menyembah apa? Nanti kalau aku mati kalian nyembah apa? Kenapa kita mesti takut Pak Ustaz? Masjid besar sampai 2 tingkat, canggih, panggang. Masjid Agung An-Nur besar. Untuk apa kita khawatir anak kita nanti mau jadi apa? Bapak Ibu jangan senang dulu. Dulu saudara-saudara kita di Spanyol, Andalusia, itu juga masjidnya besar, hebat, mewah. Masjid Alhambra, Masjid Cordova, itu masjid-masjid besar semua. Tapi sekarang apa yang terjadi pada masjid besar itu? Palang salib terbesar di Spanyol dibuat dari kepingan emas, mereka letakkan pas di tempat imam. Keliling masih ada kaligrafi Al-Quran, masih ada ayat-ayat Quran tulis Arab. Bentuknya bentuk masjid, tapi palang salib terbesar diletakkan di tempat mihrab imam. Orang Islam yang datang ke situ mau sholat sunat, marah polisinya, no praying, no praying, tak boleh sholat. Tapi kalau orang Kristen di situ misa boleh. Padahal masjid itu punya kita. Siapa itu yang menghancurkan Islam di Spanyol? Ratu Isabella. Makanya anak bapak ibu jangan menyanyikan lagu Isabella. Ini orang Islam yang tak paham. Selanjutnya mari kita dengarkan beberapa lagu yang akan disumbangkan pernikahan anak ini. Mau lagu apa Pak? Isabella. Tanya, tahu kamu Isabella? Entah, ini yang dinyanyikan Amy Search dulu. Tahu juga Pak Ustaz. Isabella itu perempuan paling kejam. Orang Islam dipilihnya 2 pilihan. Kalau mau tetap tinggal di Spanyol, masuk Kristen. Kalau mau tetap Islam, out. Larilah umat Islam ini pontang-panting. Sebagiannya lari ke Maroko. Spanyol, Laut Atlantik, Maroko. Tempat saya kuliah, Maroko. Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Naik speed 30 euro, 30 menit. Macam dari Selat Panjang ke Sungai Buton, dekatnya. Begitulah umat Islam itu dulu lari pontang-panting. Padahal umat Islam berkuasa di Spanyol itu 700 tahun lamanya. Kalau bapak ibu membaca kitab tafsir, apa yang kamu baca itu? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi terkenal. Qurtubi diambil dari nama Cordova. Cordova, Qurtubi. Di mana itu? Andalusia. Andalusia itu di mana? Real Madrid, Barcelona. Kalau sebut Andalusia banyak orang tak tahu. Kalau sebut Real Madrid, Barcelona, itu tahu saya tuh. 3-0 kata dia. Apa maknanya? Jangan bangga dengan masjid yang banyak, dengan bangunan yang hebat, kalau kita tidak punya ilmu yang diwariskan kepada anak cucu kita. Na'udzubillah, kota Pekanbaru ini tidak ada jaminan bahwa dia akan terus menjadi Islam. Ibu bapak ingat tak ulang tahun HKBP yang kesekian ratus tahun? HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Itu dulu pertama dibangun gerejanya oleh pendeta Nomensen di Samosir, Danau Toba, Tapanuli Utara. Tapi ketika ulang tahun, di mana ulang tahunnya? Di Pekanbaru. Ulang tahunnya di Pekanbaru. Saking kan banyaknya mobil numpang parkir di Masjid Agung An-Nur. Bayangkan itu. Orang yang tidak jeli,
cuek aja lah. Apa salahnya jadi tuan rumah? Ini bukan sekedar tuan rumah. Kenapa tak balik ke sana Mesir ataupun di utara? Kenapa tidak balik ke Danau Toba? Kenapa mesti di Pekanbaru? Bukankah ini bumi lancang kuning? Tak Melayu hilang di bumi. Ini bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adat besan di sarak, sarak besan di kitabullah. Oh, jangan terlalu pede. Kalau tak kita yakinkan anak-anak kita, na'udzubillah, mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal kata khotib tiap hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Datanglah saya ke kantor BAS, Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Ustadz Somad, besok datang, kita ada sidang masalah zakat. Saya anggota sosialisasi zakat Provinsi Riau. Baik Pak, besok saya datang. Sampai di sana, Ustadz tak usah ikut dulu. Ustadz tolong duduk di ruang tamu. Ada apa? Itu ada 2 orang mau tanya jawab agama Islam. Mana orang? 2 orang ibu sama bapak sudah tua. Tengok dari kerutnya 70. Ada apa Pak Haji? Ada apa Mak? Mau nangis. Nangis? Nangis kenapa Bu? Tak usah takut, anggap saya anak bapak, anak ibu. Apa masalahnya? Makin kuat nangis. Apa yang mau dijawab kalau nangis? Dia nangis tak masalah. Saya khawatir saya pula nangis nanti. Apa masalahnya? Anak kami Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Anak kami itu dulu nikah sama orang Kristen masuk Islam. Terus setelah punya anak 3, suaminya murtad. Jadi kalau cuma suaminya murtad tak masalah. Anak kami tak mau jadi janda. Dia pun ikut murtad. Cucu kami yang 3 itu pun ikut murtad. Anak hilang, cucu hilang. Kalau menantu hilang, bisa dicari menantu lain. Anak hilang, cucu hilang. Inilah yang kami tangiskan Pak Ustaz. Saya bingung. Kalau mau saya ceramah di situ, mengapa bisa takut saya mati dia? Dia udah memang tertekan, datang Ustaz ceramah. Jadi saya bilang, baliklah ke rumah, banyak-banyak berzikir, memohon kepada Allah. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau nasi jadi bubur masih bisa dipotongkan bawang, goreng, nasi. Tai ayam. Anak murtad, cucu murtad, ibu masih bilang bubur juga lagi. Bubur apa? Bubur murtad. Ini sudah jadi tai ayam. Na'udzubillah. Makanya yang pertama kali ditanamkan itu adalah agama. Lahir anak, apa yang ditanamkan ke kepalanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang kafir heran. Nah, tengok tuh orang Islam gila. Orang Islam gila, error tuh, tengok. Anaknya baru lahir, mata pun belum terbuka, udah dibisikkannya hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat, ngajak sholat, mana bisa? Orang Islam ini pun tak pula bisa menjawab. Tadi kamu azankan anak kamu ya? Iya. Kenapa kamu azankan? Entahlah, aku pun tak tahu. Aku tengok orang azan, aku azan pula. Itu bukan sembarangan. Aku sedang memasukkan kalimat akidah tauhid. Ini yang pertama kali ku masukkan ke telinganya. La ilaha illallah. Itulah nanti yang dia ulang tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam. Hari yang berputar 24 jam itu dia ulang selama 17 kali, dia ulang selama 5 kali, dia ulang selama 9 kali. Apa yang 17? Rakaat. Apa yang 5? Waktu wajib. Apa yang 9? Syahadat. Asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali.
qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Asyhadu an la. Kenapa mesti ditunjuk Pak Ustaz? Karena dulu orang kafir kalau dia menunjuk berhala, dia tunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Setelah Islam datang, jangan lagi menunjuk berhala, tapi angkat telunjuk, karena telunjuk menguatkan hati. Orang kalau ngomong itu kan, bagaimana keadaan kamu? Sehat Pak. Bagaimana keadaan kamu? Sehat. Tapi kalau untuk menekankan, sehat. Tapi kalau foto ini coblos nomor 1 bukan itu. Makanya khotib itu disuruh khutbah memegang tombak. Kalau tak ada tombak, pedang. Kalau tak ada pedang, tongkat. Kenapa? Supaya tangannya jangan nunjuk-nunjuk. Khotib tak boleh nunjuk-nunjuk. Khotib itu sebelah kanan megang mimbar, sebelah kiri megang tombak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau ada khotib, usikum wa nafsi, itu tak belajar tuh. Karena khotib itu bukan ceramah, tapi kalau ceramah dikuatkan mulut dengan tangan. Allahu Akbar, kata Bung Tomo. Begitu juga sana. Asyhadu Allah. Tapi karena salat itu khusyuk. Oh, kalau gitu biar supaya lebih kuat itu adalah Ustaz. Asyhadu Allah ilaha illallah. Kan, tetap di atas paha. Orang terlalu memperhatikan gerak fisiknya. Akhirnya dia selesai sholat, bukan la ilaha illallahnya yang kuat, malah yang diributkan. Begini kah, begini kah, begini kah. Itu caranya, teknisnya. Yang penting dari makna substansi inti pelajaran di situ adalah dikuatkan hati itu tiap pagi, tiap petang, setiap bergeser waktu, terbit matahari, terbit fajar subuh, asyhadu an la. Tergelincir matahari zuhur, asyhadu an la. Condong matahari petang asar, asyhadu an la ilallah. Tenggelam matahari maghrib, asyhadu an la. Sebelum tidur malam, asyhadu an la. Bangun tengah malam tahajud witir, asyhadu an la. Maka tak mati melainkan dalam la ilaha illallah. Sampai-sampai ketika Israel datang mencabut nyawanya, maka yang keluar dari lidahnya, kata Nabi, laqinu, talqinkan. Laqinu, makna laqin, talqinkan. Arti talqin, ajarkan, diktekan. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Kalau menengok orang sakit, tengok orang sakit, kasihan ya. Dulu orang sakit itu kalau ditengok orang doa, sekarang enggak. Ada orang nengok orang sakit, diletak pula di Facebook. Saya paling tak setuju nengok orang sakit diletakkan di Facebook. Macam-macam bentuknya di Facebook. Ada mengangok. Jangan upload foto orang sakit di Facebook. Memangnya dia suka. Saya kalau saya sakit dalam keadaan rambut kusut masai, perempuan tak berjilbab terbuka aurat mulut diletakkan, dia belum tentu izin gambar dia ditontonkan ke seluruh dunia, orang menengok. Bukan begitu cara mendoakan orang sakit. Doakan orang sakit, Allahumma rabbin nas, ishfi syafi anta syafi, la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman. Ya Allah, engkau Tuhan segala manusia, engkau yang maha menyembuh, sembuhkanlah dia. Ini tak ada doa. Dipoto, mak saya sedang sakit, nenek saya sedang sakit, tolong doanya. Bagi yang simpati tolong like. Oke. Doa apa ini? Doa Facebook. Udah rusak semuanya gara-gara ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau nampak orang sakit, bisikkanlah ke telinga sebelah kanan. Mana telinga sebelah kanan? Ini kepala kanan. La ilaha illallah. Yang membisikkan itu satu orang saja. Jangan nanti Bapak Ibu dapat SMS Ustaz Somad sakit, semua mau berbisik. Aturan tak mati jadi mati gara-gara itu. Satu orang saja, diwakili oleh Pak Ketua. Maju Pak Ketua. Jangan pula karena yang sakit itu Ustaz. Siapa yang sakit? Ustaz Somad. Tak usahlah kita ajari, udah tahu dia itu bacaannya. Karena sunnahnya kata Nabi, laqinu, talqinkan, siapapun dia, bisikkan. Aisyah radhiyallahu anha
istri Nabi memangku kepala Nabi di atas pahanya saat Nabi sakit. Diambilnya tangan Nabi yang sudah terkulai, diambilnya tangan Nabi, dibacakannya kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi, diusapkannya ke wajah Nabi, mengambil barokah tapak tangan Nabi, diusapkan. Jadi kalau dia tak bisa lagi bergerak, kita bacakan kul huwallah, kul falaq, kul birabbin nas, tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke kepala, ke wajahnya, ke badannya. Jangan biarkan dia sendirian di ruang sunyi sepi. Siapapun tak ada, sunyi sepi. Yang ada cuma suara gerak tapak kaki perawat bidan. Sunyi sepi. Iya kalau dia dulu orang berzikir. Kalau orang rajin berzikir, yang kedengaran di telinganya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kenapa kita berzikir selalu diajak. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada saat sunyi itu suara itulah yang datang. Pernah tak Bapak waktu sedang duduk tiba-tiba terdengar suara lagu? Pernah. Orang yang dengar suka lagu, maka lagu itu terus terngiang di telinganya. Kalau suka lagu Kiai Meracun itulah dan tidak datang. Kalau suka kucing garong itulah datang. Bayangkan kita sedang terbujur di rumah sakit, suara tak ada apa-apa, ada datang suara. Maka jangan dengar yang tak baik. Yang paling baik didengar. Bayangkan ketika kita sedang terbujur, yang didengar itu suara Syekh Abdul Rahman Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bayangkan yang datang itu suara Syekh Su'ud As-Sumail, Imam Masjidil Haram, suara Syekh Hudayfi, Imam Masjid Nabawi. Itulah yang kita inginkan. Mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kuat dengan iman. Hidup ini tak selamanya di atas, kadang jatuh ke bawah, macam berlayar, kadang naik ombak, kadang jatuh ke bawah. Ketika orang senang banyak yang kuat, ketika susah rapuh, stres, depresi, mati. Kalau mati dalam keadaan iman, alhamdulillah. Kenapa dia mati? Keluarga pun malu untuk menjawab. Kenapa dia mati? Nantilah kita jawab. Udah seminggu baru tahu kenapa mati. Minum super pel. Dulu pernah minum baygon. Akhirnya sejak itu tak ada baygon di rumah itu. Banyak nyamuk, banyaklah daripada dia minum baygon lagi. Rupanya baygon tak ada masuk kamar mandi, super pel pun minum, mama lemon pun diminumnya, saking inginnya mati. Maka hidup ini tidak ada yang memberikan kekuatan selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar ke kelapa sawit, iyalah kuat. Waktu harga sawit 2000, pas jatuh 200 perak, mati. Jangan bersandar ke benda, karena benda akan binasa. Jangan bersandar ke orang, karena orang akan mati. Ini pasangan-pasangan muda, jangan sekali bersandar ke orang. Kuserahkan hidupku segalanya untukmu yang kalau dia mati, saya kasih tahu ke istri saya, aku Abdul Somad bisa mati malam ini, bisa mati besok. Jangan kau sandarkan hidup ini pada aku, bersandarlah pada Allah. Kalau aku mati, anak kita harus sekolah agama sampai SMA tingkat atas. Setelah itu dia mau sekolah apa, urusan dia. Kalau dia mau ikut aku, dia mau ke Mesir, sekolahkan dia ke Mesir. Kalau tidak, jangan paksa dia sekolah agama. Ada warisan sedikit ku tinggalkan, bagi nanti menurut hukum faraid, hukum Islam. Itulah, wasiatkan kau bertakwa kepada Allah. Kalau aku duluan mati. Kalau aku mati banget, ya kalau kau mati aku kawin lagi lah. Jangan bersandar pada manusia. Manusia ini tak lama. Makanya ada kata pepatah Melayu,
sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Mengapa disebut sayang ibu sepanjang jalan? Ibu tak pernah memecat anak. Kenapa disebut sayang ayah di simpang jalan? Ayah kita tuh sayang sama dia sebelum mak kita tuh mati. Kalau mati mak kita tuh bersimpanglah jalan dia. Sayang saudara ada berada. Saudara tuh ketika ada berada, ada dia, ada kita, itu baru sedap berkawan. Dia naik Pajero, kita naik Fortuner, sedap berkawan. Tapi kalau kita naik Kap 70 udah tak sedap berkawan. Di klaksonnya pun kita netet, sombong kali. Padahal niat dia baik. Sudah rusak hati. Oleh sebab itu, jangan gantungkan hidup kepada manusia. Inilah yang banyak rusak. B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie, orang tercerdas di Indonesia, IQ-nya di atas rata-rata, sekolah pesawat di Jerman, dipanggil oleh presiden, baru dia mau pulang membangun Indonesia. Orang Jerman mengakui otaknya, tapi ketika Ainun Habibie meninggal, saat meletakkan karangan bunga itu, 4 orang memegangnya hampir jatuh. Habis cintanya ditumpahkannya pada Ainun Habibie. Kalau tak percaya, tontonlah Habibie Ainun. Sampai akhirnya dia konsultasi ke psikiater, dokter otak. Otaknya cerdas, tapi perasaannya hancur luluh ketika ditinggalkan oleh Ainun Habibie. Lalu kata dokter, Pak, ambil buku, tulis semua yang terlintas di pikiran Bapak, tulis. Karena kalau tak tulis dia pikirannya, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa bini orang tak mati, kenapa bini aku aja yang mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati. Akhirnya supaya itu berhenti, tulis. Dituliskannya lah semua kisah hidupnya, barulah agak berkurang. Tapi sebetulnya yang membuat dia kuat itu bukanlah tulisan itu, tapi bersandar kepada Allah. Makanya kalau kita kematian apapun namanya, bersandar kepada Allah. Ketika Abdullah bin Abbas sedang naik onta dia pelan-pelan, onta itu pelan, datang orang mengejarnya dari belakang, naik kuda kencang, kuda sampai debu naik ke atas. Berhenti menghadang dia. Hai Abdullah bin Abbas, ya, adikmu mati. Bayangkan itu, adik kandung, seperut, seibu, seayah, mati syahid. Abdullah bin Abbas melompat dari ontanya, turun ke bawah, mengambil wudhu, langsung sholat. Allahu Akbar. Sholat apa namanya? Sholat hajat, minta kepada Allah supaya diberi kekuatan. Maka bapak, ibu, saudara-saudari, termasuk diri Abdul Somad, kalau datang pukulan yang keras itu, sekarang orang banyak kalau sudah diberikan kabar, sabar ya, apa nih? Ada yang mau ku sampaikan. Apa namanya? Janji sabar, janji. Begitu diberitakan, anakmu tadi kecelakaan, wah, semua ambil, buka jilbabmu, langsung ambil air wudhu, Allahu Akbar. Berat ini ya Allah, besar ini ya Allah, tapi ada yang maha besar tempat aku bersandar. Siapa dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan ke PLT, bukan ke wali kota, bukan ke ustaz. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Fataras samawati wal ard, dia yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aku tak ada apa-apanya di hadapannya, kecil. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan aku muslim, aku tak kafir, aku tak munafik, aku tak ingkar, aku tak takut. Musliman wa ma ana minal musyrikin, aku tak mempersekutukan Allah dengan Yesus, aku tak mempersekutukan Allah dengan keris, aku tak mempersekutukan Allah dengan jimat, aku tak mempersekutukan Allah dengan berhala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
maka turun ketenangan. Hati Allah. Ketika terjadi koneksi, turunlah dia. Siapa yang menurunkan ketenangan? Huwallazi anzalas sakinah. Huwa, dia. Allazi, yang anzalas sakinah, dia yang menurunkan sakinah, ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Sekarang banyak orang mencari kekuatan bukan dari Allah, kekuatan ketenangan palsu. Saya sampai ke kampus jam 7 pagi, orang belum ada datang, sunyi. Masuk duduk saya, rupanya sudah ada pegawai di situ di dalam sendirian. Ustadz, iya bu, cepat Ustadz datang. Inilah salah jadwal tadi, cepat datang. Kebetulan ada yang mau saya tanyakan sama Ustadz. Selama ini pengajian segan saya banyak orang. Boleh nanya Ustadz? Boleh, tak apa-apa. Saya Pak Ustadz, kalau dengar lagu dangdut tuh tenang hati saya. Patutlah dia malu menanyakannya depan orang banyak. Saya Pak Ustadz, kalau dengar lagu dangdut tuh tenang hati saya. Apa namanya di Pak Ustadz? Setan. Setan itulah yang menenangkan hati. Gelisah, mau berangkat kerja gelisah. Begitu disebutkan masukkan CD, tenang hati mendengar lagu barat. Selama di jalan tuh lagu barat. What can I do for you? Paham kau apa kata dia? Enggak. Kenapa ngangguk aja? Yang menyanyi tak paham, yang mendengarkan tak paham, tapi semua mengangguk. Ini orang Islam. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Setan. Kenapa bisa tenang? Tenang sementara, dibuatnya ketergantungan. Begitu mati, dengarkan lagi. Begitu mati, dengarkan lagi. Makanya orang yang dalam proses ruqyah tak boleh dengar musik. Tanyalah, tak boleh dengar musik. Semua musik Pak Ustaz. Nah, musik-musik syar'i boleh. Lagu-lagu yang mengingatkan pada mati boleh. Bila Israel datang memanggil boleh. Salatullah, salamullah boleh. Tapi lagu-lagu yang mengajak berzina, lagu-lagu yang mengajak berdosa, lagu-lagu yang mencaci maki Allah dan Rasul, itu adalah kabel-kabel setan masuk ke dalam hati manusia. Wa minan nasi, ada di antara manusia, may yashri lahwal hadis, membeli lahwa, permainan, senda gurau, masuk ke dalam hati manusia, urusan. Nauzubillah. Pintu setan masuk lewat irama-irama yang jauh dari ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi menanamkan iman ke dalam hati anak kita ini tidaklah semudah menanamkan bunga mawar di tanah yang subur. Apalagi tanah Indonesia nih, letakkan aja batang ubi, apa kata orang syair tentang tanah Indonesia, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Bapak Ibu kalau menengok tanaman di Madinah waktu umrah, cobalah tengok, hijau subur, tapi tengok di bawah, setiap pokok itu ada keran air. Kalau tak ada keran, mati. Rumput di Madinah hijau, rupanya tanahnya diambil dari tempat lain, pupuknya luar biasa. Kami dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, tengok sebelah kanan ada lapangan futsal. Hijau sekali Pak Ustaz. Rumput karet. Jadi tempat kita yang subur ini subur. Tapi jangan sangka menumbuhkan iman semudah menanam batang ubi di tanah yang subur. Kadang ketika diletakkan mati. Kenapa? Karena tak disiram. Maka iman bibitnya tadi dengan iman kita kuat, mustilah disiram. Yang menyiramnya itu apa? Ilmu. Jadi malam ini maka selalu disebut, marilah kita dengarkan siraman rohani. Selalu ceramah itu disebut siraman rohani.
Anaknya tak paham, dia nanya, "Ma, ya, tadi kata Pak Ustadz protokol siraman rohani, tak ada kita kena siram. Tak sampai air aqua ke kita." Apa maksudnya siraman? Bibit iman yang ada di dalam diri itu disiram. Kalau tak disiram, mati. Penyiramnya itu apa? Pengajian subuh Jumat Dr. Saidul Amin, Masjid Agung An-Nur. Pengajian subuh Ahad, subuh Minggu, jangan sebut Minggu. Minggu itu Domingo, menyembah Yesus Kristus. Ahad, hari pertama Ahad, subuh Ahad, Dr. Mustafa Umar. Malam penuh, jadwalnya sudah saya share di Twitter, Facebook, BBM. Jamaah sudah membagi full pengajian. Zuhur Senin, zuhur Selasa, zuhur Rabu, zuhur Kamis, Masjid Ar-Rahman. Kamu kenapa sering sana ngaji, sini ngaji, sini ngaji? Menyiram iman. Aku takut imanku ini kering mati. Kalau ada orang nanya, kok mana ngaji, sana ngaji, sana ngaji? Aku takut imanku kering macam kau ini mati. Orang yang kasar, kasar juga jawabnya. Tapi katanya orang Islam itu disuruh cakap lembut, Pak Ustaz. Tengok-tengok dulu. Ada orang itu mesti dibalas lembut. Tapi kata Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Jadi kalau mau sodakoh sama orang sombong, sombong juga. Ada nih kadang orang ini ngejek-ngejek. Kok ngapain rajin-rajin ngaji? Pergi sana ngaji, pergi sana ngaji, pergi ngaji. Kawanku sering ngaji, mati. Nah, jawab sama dia. Aku ngaji ini ingin menyiram imanku supaya tumbuh. Aku tak ingin kering macam kau ini lama-lama mati iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah dia disiram, tapi dia tak berbuah, maka membuahkannya itu apa? Amal yang sudah dipelajari, amal. Subuh tadi mengaji di Masjid Al-Munawwarah Garuda Ujung tentang solat-solat sunat. Menyiram. Tanam sudah disiram tapi tak berbuah, amalkan. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, kasyajari bila samarin, seperti pokok yang tak berbuah. Buat semak aja, daunnya kotor. Memang bisa bernaung. Orang berilmu kalau dia tak beramal, naung-naung sikit bisa. Orang bisa tanya hukum ke dia, tapi dia tidak subur, maka dia mesti diamalkan. Mengamalkan tadi simpel sederhana, diawali dari 2 rakaat duha, 2 rakaat witir, tambah 1 lagi 3 witir. Ini semua tak lain tak bukan membuat iman tadi menjadi berbuah. Tapi yang sudah berbuah jangan sombong. Ditengoklah pokok jambu, jambu madu pula itu. Ini jambu madu nih Pak Ustadz, saya beli bibitnya 200.000. Di mana? Jalan Arifin Ahmad. Subur cantik, tapi begitu dipetik dibuka berulat. Dipetik dibuka berulat, kulitnya mulus hijau disangka manis, satu pun tak bisa dimakan. Kenapa? Berulat. Maka supaya ulat jangan masuk, dijaga dia dengan pestisida, dijaga dia dengan anti ulat, anti racun. Maka penjaga amal itu supaya tidak rusak dimakan ulat, dijaga dia dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nama sifatnya ikhlas, nama orangnya mukhlis. Satu orang mukhlis, kalau banyak mukhlisin.